Shalom saudaraku sekalian. Kita bersyukur pada hari ini kita punya kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita akan renungkan pada hari ini, saya akan bacakan dari Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan saya akan membaca satu ayat saja, dan kita akan merenungkan nanti dari pasal yang kelima, Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan satu ayat buat kita pada hari ini, yaitu mulai dari ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan, yaitu kebahagiaan di balik penderitaan. Kebahagiaan di balik penderitaan. Saudara, mungkin saudara akan berpikir begini, bagaimana mungkin orang bisa berbahagia kalau ia mengalami penderitaan? Mana mungkin seseorang yang waras, seorang yang normal, dan secara manusia, natur manusia, tidak ada orang yang bahagia kalau ia menderita. Memang betul, saudara. Kalau secara manusia, kita tahu tidak ada yang namanya penderitaan itu membuat kita bahagia. Tetapi berbeda dengan kehidupan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh telah hidup di dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh Tuhan hidup dalam hidupnya, maka banyak atau apapun penderitaan, atau sedikit atau banyaknya penderitaan yang dialami dalam hidupnya, tidak akan membuat dia mengalami frustasi, tidak akan membawa dia kepada keterpurukan. Sebab penderitaan yang dialami, dia tahu bahwa Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap bersama dengan dia, sesulit apapun penderitaan yang dialami. Saudara, di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11 ini mengisahkan satu contoh dari Alkitab, yaitu Ayub. Ayub begitu luar biasa menderita hidupnya. Walaupun pada awal hidupnya ia seorang yang terkenal sangat kaya pada zamannya, dia kaya memiliki harta benda, dia punya banyak harta, namun dalam satu seketika semuanya itu habis. Anak-anaknya habis, meninggal, harta bendanya juga habis karena dirampok dan sebagainya. Dan Ayub tidak punya apa-apa. Dan lebih tragis lagi, Ayub mengalami sakit. Ia mengalami sakit di sekucur tubuhnya, ada borok yang bisa membawa dia bukan hanya sakit secara fisik, ia pun mengalami sakit secara psikologi. Sebab borok-borok ini membuat orang lain jijik mendekatinya. Borok-boroknya ini membuat orang lain tidak berani untuk berkomunikasi dekat dengannya. Sebab mungkin bisa saja menimbulkan bau busuk yang luar biasa. Bahkan yang paling tragis yang dialami adalah ketika istrinya berkata kepadanya, "Hai Ayub, kutukilah Tuhanmu, dan kalau Tuhan nanti marah, Tuhan akan membunuh." Itu jauh lebih baik. Saudara, bagi saya secara pribadi, seorang istri harusnya menguatkan, menghibur dalam keterpurukan. Tetapi justru Ayub mengalami keterbalikan. Istrinya bukan menghibur, menguatkan dia, tapi justru memberikan satu solusi yang mencelakakan hidup Ayub secara rohani. Nah, saudara, Ayub tidak lemah. Ayub tetap sabar. Dan contoh Ayub ini diangkat oleh Yakobus. Bagaimana Ayub hidup memperkenankan hati Tuhan dalam penderitaannya. Dan pada akhirnya ia menuai kebahagiaan di balik penderitaan yang dialami. Oleh karena itu, saudara, bagaimana kebahagiaan ada di balik penderitaan? Bagi saudara yang mengiringi Tuhan, dan saya dan saudara yang ikut Tuhan sampai saat ini, penderitaan yang kita alami itu akan membawa kebahagiaan di dalamnya atau di baliknya. Jikalau beberapa hal ini ada dalam hidup kita. Pertama,
Mengapa penderitaan yang saudara dan saya alami bisa membawa kebahagiaan? Yang pertama adalah kita harus pastikan penderitaan yang kita alami bukan karena kebodohan kita, bukan karena kesalahan kita, bukan karena kita melakukan satu dosa lalu kita menderita, bukan. Tetapi kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, kita sudah hidup kudus di hadapan Tuhan, tapi toh kita mengalami penderitaan, maka saudara harus tetap di dalam kebahagiaan meskipun menderita. Karena apa, saudara? Kebahagiaan yang ada di balik penderitaan itu akan membuat kesempatan saudara mengintrospeksi diri, melihat ke dalam dirimu. Ada sesuatu yang ingin Tuhan engkau perbaiki. Ada sesuatu yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup. Rasul Paulus berkata, "Aku berdoa sudah 3 kali untuk meminta Tuhan mengangkat duri dalam dagingku, karena dia memiliki persoalan dalam dagingnya. Tetapi justru Tuhan tidak mengangkatnya." Dan justru Tuhan berkata kepada Paulus, "Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Artinya bahwa Paulus menegaskan, dia berkata, karena lewat duri dalam daging ini, Paulus berkata, supaya aku tidak meninggikan diri karena penglihatannya sebagai seorang rasul. Dan penderitaan yang Paulus alami membuat dia melihat ke dalam dirinya, mengintrospeksi dirinya, melihat di mana dirinya yang perlu ia perbaiki, di mana bagian-bagian sendi kehidupan rohaninya yang harus dia poles kembali dan perbaiki kembali agar dia berkenan di hati Tuhan. Dan kebahagiaan di balik penderitaan tidak hanya melahirkan introspeksi bagi diri, tetapi juga membuat kita akan menjadi orang yang rendah hati. Sebab kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya penderitaan, maka kita akan pasti menyombongkan diri. Kita akan berkata, karena saya bisa, karena saya mampu, karena saya sanggup, makanya jalan hidup saya selalu baik. Tetapi kalau Tuhan izinkan ada penderitaan dalam hidup ini, saudara dan saya akan semakin rendah hati di hadapan Tuhan, mengakui bahwa kita tidak mampu untuk berlaku adil, baik, dan memperlakukan hidup ini dengan secara baik, secara maksimal. Dan kita akan tahu bahwa kita tidak sanggup memanage hidup ini. Dan kita akan katakan, hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Kebahagiaan di balik penderitaan melahirkan ke introspeksi diri dan juga melahirkan yang namanya rendah hati. Yang berikut adalah bahwa di balik penderitaan yang kita alami akan melahirkan ketekunan. Saudara, kita terbiasa mengalami penderitaan, kita akan tetap tekun di dalam Tuhan. Sebab kita ini bukan anak-anak gampang. Kita ini harus memiliki mental anak kerajaan dan bukan mental kerubung. Sebab penderitaan Tuhan izinkan. Ia tidak ingin kita menjadi anak-anak gampang. Ia ingin kita supaya menjadi anak-anak yang siap, bukan hanya menderita secara fisik. Bahkan Tuhan, sekalipun Tuhan akan mengizinkan saudara kehilangan nyawa, maka kita harus siap. Sebab dia pun berkata, kalau kita kehilangan nyawa karena dia, kita akan memperolehnya. Dan kita harus tahu bahwa kebahagiaan ada di balik penderitaan. Karena jikalau kita tetap tahan, tekun di dalam penderitaan, kita akan naik kelas secara iman. Dan penderitaan ini sebuah ujian. Kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian, Dia ingin kita naik pada satu tingkat. Imanmu akan semakin dewasa di dalam Tuhan. Bukankah setiap hari kita berdoa, Tuhan kuatkan imanku, Tuhan tambahkan imanku. Kalau Tuhan mendengar doa kita demikian, maka Tuhan akan mengizinkan kita mengalami sebuah problem, penderitaan hidup karena Dia. Maka Ia mengizinkan saudara dan saya naik pada satu tingkat kehidupan rohani yang jauh lebih baik, jauh lebih dewasa, jauh lebih tinggi dari hari yang sebelumnya. Berbahagialah kalau engkau mengalami penderitaan karena Kristus hari ini. Tuhan Yesus memberkati.